Saya akan mempresentasi hasil observasi yang sudah kami bertiga laksanakan minggu-minggu kemarin terkait tentang pembelajaran IPS Sosiologi kelas 12 IPS di SMA di SMA Al-Kausar Bandar Lampung. Next. Baik, di sini ada latar belakang. Latar belakang ialah pendidikan selalu berhubungan dengan kegiatan pembelajaran. Belajar menurut Spears dalam Suprijono 2009 dua adalah mengamati, membaca, meniru, mencoba sesuatu dan mendengar serta mengikuti arah tertentu. Sistem pendidikan adalah strategi yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan agar peserta didik dalam secara aktif mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Mempelajari berbagai teori belajar akan lebih lengkap bila disertai dengan kegiatan observasi. Lanjut. Observasi merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan mengetahui bagaimana cara mengajar yang baik. Dalam hal ini, kami selaku mahasiswa Magister Pendidikan IPS melakukan observasi di SMA Al-Kausar Bandar Lampung di kelas 12 IPS 1 untuk memenuhi tugas mata pendidikan dasar menengah tinggi. Lanjut. Di sini tujuan observasi yang kami lakukan bertiga ialah kegiatan observasi bertujuan untuk melakukan pengamatan pembelajaran di kelas 12 IPS 1 di SMA Al-Kausar untuk mendeskripsikan hasil observasi yang dilakukan. Di sini kami mengamati di suatu kelas, yaitu di sampelnya di kelas 12 IPS 1 bagaimana proses berjalannya pembelajaran yang ada di sana. Serta kami menganalisis dan mengidentifikasi jenis teori-teori apa saja yang diaplikasikan oleh guru pelajaran sosiologi khususnya di kelas 12 IPS 1. Nah, di sini ada ruang lingkup kegiatan observasi. Observasi yang dilakukan ini kami batasi pada pelaksanaan pembelajaran IPS dalam satu kali tatap muka dan satu kali pertemuan saja, bukan observasi secara kompleks atau keseluruhan. Keterlibatan observer dalam kegiatan pembelajaran ini dilakukan seminimal mungkin agar tidak mempengaruhi arah proses pembelajaran yang mengandung konsepsi teori belajar tertentu. Nah, di pembahasannya nanti akan dilanjutkan oleh saudari kami, Profesor Ginia Jenta. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang observasi yang kami lakukan di SMA Negeri Al-Kausar, di mana metode observasi yang kami lakukan yaitu dengan participant observation, yaitu dengan berbaur dalam situasi belajar selama kegiatan observasi berlangsung. Kelompok observer melakukan pencatatan proses pembelajaran serta melakukan kegiatan pendokumentasian kegiatan pencatatan bertujuan untuk menangkap segala aspek dalam kegiatan belajar mengajar. Seperti yang kami lakukan, yaitu pendokumentasian kegiatan ini dilakukan dengan cara perekaman pembelajaran di kelas menggunakan video pengumpulan dokumen-dokumen pembelajaran seperti silabus dan perangkat mengajar sosiologi di kelas 12 IPS 1. Selanjutnya yang kami lakukan observasi yaitu di SMA Al-Kausar pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 pada jam pelajaran ke-3 dan 4, yaitu pada pukul 8.45 sampai dengan 10.15. Dalam satu kali tatap muka ada 2 jam pelajaran atau 2 kali 45 menit. Selanjutnya sebelum dan sesudah kegiatan observasi ini juga pembelajaran di kelas dilakukan dengan guru pamongnya, yaitu dengan Ibu Haja Esti Harni SSO MTD, di mana kami melakukan wawancara pada guru pengampu. Diperoleh keterangan bahwa pembelajaran sosiologi ini di Al-Kausar dilaksanakan dengan terpadu, dalam arti mengintegrasikan pembelajaran secara langsung melalui materi yang didapatkan di kelas dan melalui berbagai aktivitas penunjang lainnya, yaitu LMS berupa materi dan LKPD ataupun mengakses soal-soal yang diberikan saat penilaian harian. Nah, selanjutnya di sini adanya kesulitan dan hambatan dalam pembelajaran di kelas, yaitu tenaga pendidik pada awalnya cukup kesulitan dalam mengaplikasikan nilai kedisiplinan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran karena ada beberapa peserta didik yang masih tidak fokus dan melakukan aktivitas lain. Beberapa fasilitas penunjang seperti LCD, proyektor, dan speaker untuk membantu audio dalam penayangan video dalam bentuk baik
serta kondisi kelas yang ber-AC di kelas 12 IPS 1 sehingga sangat mendukung suasana pembelajaran yang kondusif dan nyaman, terutama dengan fasilitas meja dan kursi yang sudah menggunakan uh, meuble modern, tidak lagi menggunakan bahan dasar kayu seperti pada umumnya. Selanjutnya dalam solusi permasalahannya yaitu peserta didik harus meningkatkan daya literasi khusus, tidak hanya terpaku pada satu buku saja. Peserta didik juga harus mampu mensinergikan antara kemajuan teknologi dengan pendidik agar mampu bersaing nantinya serta agar meningkatkan wawasan secara global. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pada rekan kami, Saudara Dian dan Saudari Serginia. Untuk selanjutnya, saya sendiri yang akan melanjutkan terkait dengan berikutnya dari hasil observasi kami terkait dengan pembelajaran sosiologi, bahwa di sini kami tampilkan contoh RWP yang dibawa yang dijadikan sebagai acuan oleh guru bersangkutan dalam pembelajaran yang dilaksanakan. Bisa dilihat di sini, bisa kita analisis bahwa terkait dengan KD yang pertama, KD yang diampu yang diberikan adalah KD 332 tentang globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Artinya di sini beliau menjanjikan tentang bagaimana globalisasi terjadi, kemudian dampak dan pengaruhnya dan kaitannya dengan terkait dengan peristiwa lokal, ya, ada komunitas lokal yang berdampak kepada munculnya dampak dari globalisasi tersebut. Kemudian dalam proses pembelajaran pun itu sudah menekankan apa yang disebut dengan pembelajaran abad 21, ya, 4C, ya, kemudian ada literasinya terkait dengan proses, kalau di sini menggunakan discovery, ada simulasi dulu, kemudian tahap berikutnya adalah buat pernyataan, kemudian mengumpulkan data, kemudian memproses data, selanjutnya ada tahapan verifikasi, dan kemudian disimpulkan, dianalisasikan. Dan tahapan terakhir adalah melakukan refleksi dari pembelajaran yang dilaksanakan. Dari sini bahwa jelas, next, bahwa terkait dengan sistem pembelajaran yang disampaikan, ada 3 poin besar dari proses yang dilakukan. Kita kaitkan dengan teori belajar yang ada, baik dari Brunner ataupun teori behavioristik maupun konstruktivisme, ya, bahwa proses pembelajaran yang berlangsung itu tidak hanya berkutat kepada teacher center, tapi sudah berkaitan dengan proses pembelajaran itu ditekankan kepada student center. Proses yang dilaksanakan, ada diskusi, kemudian ada presentasi hasil, kemudian anak diminta untuk mengkreasikan sumber-sumber yang dia dapat melalui berbagai teknologi yang ada, dan juga fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan, termasuk dengan menggunakan atau memanfaatkan media pembelajaran online seperti YouTube, kemudian juga Google itu sendiri, dan berikutnya terkait dengan LMS yang sudah disediakan atau sudah menjadi bagian dari SMA Al-Kausar, seperti yang kita punya ya di Unila, itu ada jenis kelas. Nah, dari informasi yang tadi yang sudah disampaikan di awal di atas, bahwa terkait dengan proses pembelajaran yang dilakukan ada 3 poinnya. Yang pertama adalah proses pembukaan itu terjadi, ya, kemudian ada kegiatan besarnya, ada di kegiatan inti terkait dengan penjelasan materi, kemudian aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik, melakukan diskusi, kemudian mengeksplorasi diri, melakukan semacam analisis data dan sebagainya dalam diskusi atau presentasi, dan terakhir kaitan dengan kesimpulan bersama. Dan pembelajaran tersebut itu ditutup dengan diakhiri atau ditutup oleh sang guru. Nah, dari rangkaian tersebut bisa kait dengan teori pembelajaran tadi, bahwa hasil analisis ini ya terkait dengan teori pembelajaran itu sudah dilakukan langkah-langkah yang sudah disampaikan. Dan untuk mendukung apa yang kami observasi yang telah kami lakukan, itu kami lampirkan beberapa foto sebagai bukti proses pembelajaran yang dilakukan oleh seorang anak, terutama pada laporan yang sudah kami kirimkan. Dan selanjutnya adalah kesimpulan dari observasi yang sudah kami lakukan terkait dengan pembelajaran IPS yang berlangsung, khususnya pada kesempatan ini adalah sosiologi, bahwa yang pertama, dalam pelajari teori-teori belajar akan lebih efektif dan efisien jika diimplementasikan langsung dalam proses pembelajaran, melalui kegiatan observasi di kelas tentunya. Kemudian dalam kegiatan tersebut, ya, seorang siswa menjadi terfasilitasi serta terbantu dalam menganalisa, mengidentifikasi, kemudian melakukan analisis terhadap penerapan teori belajar. Kemudian observasi ini dari objeknya sudah dipaparkan tadi, dilakukan di kelas di 12 IPS 1 di SMA Al-Kausar Bandar Lampung. Selanjutnya. Terakhir, analisis hasil observasi untuk memperoleh data serta mengidentifikasi pembelajaran yang relevan dengan teori belajar. Tentu untuk mengetahui terkait hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pembelajaran itu. Seperti yang tadi sudah disampaikan, bagaimana hambatan itu masih ada yang tidak fokus, kemudian masih ada anak yang dalam arti ketika melakukan diskusi masih ada yang belum maksimal, dan itu dalam kaitannya dengan solusinya itu diberikan semacam pendekatan-pendekatan individu dan diarahkan sehingga kembali fokus dan mengikuti pembelajaran yang terjadi. Dan selanjutnya, baik untuk
tahap selanjutnya itulah tadi demikian presentasi yang sudah kami sampaikan tentang observasi pendidikan IPS khususnya dalam hal ini sosiologi di SMA Al Kausar Bandar Lampung.